Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel ini bersama saya Maya Hajon. Pada video kali ini, seperti yang sudah terlihat pada layar teman-teman, yaitu kita belajar matematika mengenai eksponen atau biasa disebut dengan bilangan berpangkat. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasannya, untuk teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan video yang akan diupload selanjutnya dari channel ini. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasannya eksponen atau bilangan berpangkat. Jadi pertanyaannya, apa itu eksponen? Nah, di sini saya punya sebuah bilangan di mana 2 dikali 2 dikali 2. Di sini angka 2-nya ada berapa teman-teman? Yaitu ada 3. Nah, ini kalau ditulis dalam bilangan berpangkat, maka kita tulis 2 pangkat 3. Nah, saya punya contoh lagi nih. 4 dikali 4 dikali 4. Nah, di sini angka 4-nya ada berapa teman-teman? Ada 3. Maka dalam bilangan berpangkat kita tulis 4 pangkat 3. Nah, saya kasih satu contoh lagi. Di sini 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Di sini angka 3-nya ada berapa teman-teman? Ada 4. Maka ini kalau ditulis dalam bilangan berpangkat jadinya berapa teman-teman? Nah, tepat sekali, 3 pangkat 4. Oke. Di sini teman-teman, kalau dalam matematika itu kita sebut dengan X pangkat N, di mana X ini adalah bilangan pokok atau biasa disebut dengan basis, sedangkan N ini adalah bilangan pangkat atau disebut tadi dengan eksponen. Nah, di sini teman-teman, kita lihat pada contoh tadi, X atau bilangan X atau yang disebut dengan bilangan pokok itu adalah 2. Sedangkan N atau bilangan pangkat itu adalah banyaknya angka 2. Banyaknya angka 2 di sini adalah 3. Berarti 3-nya ini disebut dengan bilangan pangkat. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Nah, dari contoh ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa eksponen atau bilangan berpangkat itu adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Baik teman-teman, di dalam eksponen atau bilangan berpangkat itu dia punya sifat-sifatnya teman-teman. Nah, sifat yang pertama adalah A pangkat N dikali, titik ini kali ya teman-teman, dikali A pangkat M itu akan sama dengan A pangkat N ditambah M. Jadi ini pangkatnya dijumlahkan. Contohnya, saya punya bilangan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 2 pangkat 8. Karena pangkatnya dijumlahkan. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, satu contoh lagi. 5 pangkat 7 dikali 5 pangkat 8. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 5 pangkat 12. Oh sorry teman-teman, 5 pangkat 15. Untuk sifat yang kedua, yaitu A pangkat N dibagi A pangkat M itu sama dengan A pangkat N kurang M. Di sini pangkatnya dikurangkan. Kita masuk pada contoh. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Berarti hasilnya 2 pangkat 2. Nah, contoh lain lagi. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2.
itu sama dengan berapa? Sama dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4-nya dapat dari mana? Dapat dari 3 pangkat 6 kurang 4. Sama dengan 3 pangkat 2. Oke, bisa ya? Nah, ini selama bilangan pokoknya ini sama-sama 2 dan sama-sama 3. Oke. Nah, bagaimana kalau perkalian dan pembagian bilangan berpangkat tapi bilangan pokok atau basisnya itu berbeda? Contohnya ini teman-teman. 2 pangkat 4 dikali 8 dan 3 pangkat 4 dibagi 9. Ini sama dengan berapa? Nah, kita selesaikan dulu yang 2 pangkat 4 dikali 8. 2 pangkat 4 dikali 8 ini kan bisa kita ubah dalam bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 3. Berarti dikali 2 pangkat 3. Sama dengan 2 pangkat 4 min 3 sama dengan 2 pangkat 1. Satunya tidak perlu ditulis, jadi hasilnya sama dengan 2. Nah, begitu juga dengan 3 pangkat 4 per 9. Kita tulis 3 pangkat 4 dibagi 9 ini masih bisa kita ubah dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 2. Sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi 2. Sama dengan 3 pangkat 2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada sifat dari eksponen yang berikut, yaitu A pangkat N berpangkat M itu sama dengan A pangkat N dikali M. Jadi pangkatnya ini dikalikan. Contoh, 5 pangkat 2 berpangkat 3 itu sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 5 pangkat 6. Satu contoh lagi. 7 pangkat 4 berpangkat 2 itu sama dengan 7 pangkat 4 dikali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti hasilnya 7 pangkat 8. Bisa ya? Nah, sekarang kita masuk lagi pada sifat dari eksponen yang selanjutnya, yaitu A pangkat M dikali B pangkat M itu sama dengan A kali B pangkat M. Di sini kalau pangkatnya sama, di sini kan pangkatnya sama-sama M, teman-teman. Berarti A dan B-nya langsung dikalikan saja baru pangkat M. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 itu sama dengan 3 dikali 4 pangkat 2. 3 dikali 4, 12. Berarti hasilnya 12 pangkat 2. Satu contoh lagi. 5 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 itu sama dengan, tinggal kita kalikan saja 5 dan 4. Berarti 5 dikali 4 pangkat 2. 5 kali 4 sama dengan 20. Berarti 20 pangkat 2. Oke, sifat yang berikutnya adalah A pangkat M per B pangkat M itu sama dengan A per B pangkat M. Jadi A dan B itu langsung dibagikan, baru dipangkatkan dengan M, karena dia sama-sama pangkatnya M. Contoh, 4 pangkat 2 per 2 pangkat 2 itu sama dengan 4 per 2 pangkat 2. 4 per 2 itu sama dengan 2. 2 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2. Nah, contoh satunya lagi. 3 pangkat 4 per 2 pangkat 4 itu sama dengan 3 dan 2 itu langsung kita bagi. Berarti 3 per 2 pangkat 4. Oke. Nah, sekarang kita lanjut pada sifat yang berikut. A pangkat 0 itu sama dengan 1.
di mana A-nya tidak sama dengan 0. Oke, kita kasih contoh. 1 pangkat 0 itu sama dengan 1. 10 pangkat 0 itu sama dengan berapa, teman-teman? Sama dengan 1. 100 pangkat 0 ini sama dengan berapa? Sama dengan 1 juga. Lalu, min 10 pangkat 0 sama dengan berapa? Sama dengan 1 juga. Lalu sekarang, 1 juta pangkat 0 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1 juga, teman-teman. Nah, min 100 pangkat 0 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1. Jadi di sini, berapapun angkanya, berapapun bilangan pokok atau basis yang A ini, teman-teman, kalau dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya tetap 1. Oke? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita lanjut sifat yang berikut. 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat min N. Oke. Di sini saya kasih contoh ya. 1 per 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2 pangkat min 3. Jadi tadi yang pangkatnya ini 3-nya positif berubah menjadi min. Berubah menjadi negatif. Nah, sekarang 1 per 3 pangkat 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 3 pangkat min 2. Nah, sekarang saya tanya nih, teman-teman. 5 pangkat min 1 itu sama dengan berapa? Sama dengan 1 per 5. Nah, kalau 3 pangkat min 2 ini sama dengan berapa? Sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Oke, jadi min 2-nya ini dikalikan dengan min. Jadi min ketemu min sama dengan plus. Oke, bisa ya? Nah, sekarang yang ini 1 per 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan 2 pangkat min 1. Kan 2 ini kan pangkat 1, tapi karena pangkatnya 1 tidak perlu dituliskan. Jadi kalau dipindahkan ke sini, maka menjadi 2 pangkat min 1. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut pada sifat yang terakhir, yaitu A pangkat M per N itu sama dengan A pangkat M akar N. Contoh, 2 pangkat 1 per 2 itu sama dengan akar 2. 3 pangkat 1 per 3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 3. Bisa paham? Masih bingung? Kita satu contoh lagi. 3 pangkat 2 per 3 itu sama dengan berapa? Sama dengan 3 pangkat 2 akar 3. Oke, masih bingung, teman-teman? Begini, di sini A pangkat M per N, M-nya kita jadikan pangkat, N-nya kita jadikan akar. Oke ya, jadi kalau misalkan saya punya nih 4 pangkat 2 per 3 itu sama dengan berapa? Nah, 2-nya kita jadikan pangkat dari 4, kemudian 3 kita ubah menjadi akar. Jadi kita tulis 4 pangkat 2 akar 3. Oke, jadi akar pangkat 3 dari 4 kuadrat. Oke, bisa ya. Nah, sekarang karena tadi kita sudah belajar apa itu eksponen beserta sifat-sifatnya, maka kita masuk pada latihan soal untuk kita lebih paham. Nah, di sini ada 10x pangkat 7 dikali y pangkat 5 per 5x pangkat 7 y pangkat 4.
ini sama dengan berapa? Nah, di sini teman-teman 10 dan 5 ini masih bisa kita sederhanakan dengan 5. Berarti 10 dibagi 5 dapat 2, 5 dibagi 5 dapat 1. Berarti kita dapat di sini 2x pangkat 7 y pangkat 5 per x pangkat 7 y pangkat 4. Di sini ada satunya tidak perlu ditulis, teman-teman. Nah, jadi di sini kita dapat sama dengan, di sini ada yang sama, teman-teman, yaitu x pangkat 7 dibagi x pangkat 7. Nah, karena pembagian pangkatnya kan dikurangi, berarti ini tinggal 1. Jadi kita coret saja. Jadi kita dapat 2y pangkat 5 per y pangkat 4. Nah, di sini kita dapat 2 pangkat y, 2 kali y pangkat 5 min 4. 5 dikurangi 4 kan 1, sehingga kita dapat 2y. Jadi hasilnya adalah 2y. Oke? Lalu soal yang berikut, untuk lebih paham kita tambah satu soal ya, teman-teman. 27 pangkat 2 dikali 81 pangkat 3 per 4 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kita lihat, teman-teman. 27 ini dan 81 itu masih kita ubah ke dalam bentuk pangkat, sehingga 27 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Berarti 3 pangkat 3 berpangkat 2 dikali 81 itu 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berpangkat 3 per 4. Bisa ya? Nah, di sini karena pangkatnya ini kan perkalian, jadi tinggal langsung kita kalikan. Berarti kita dapat 3 pangkat 6 dikali 3, 4 kali 4 kan 1, 1 kali 3, 3, berarti 3 pangkat 3. Sehingga kita dapat ini sama-sama 3, operasinya adalah perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti kita dapat 3 pangkat 9. Oke, bisa ya. Nah, kita lanjut pada soal yang berikut. 5 pangkat 2 dikali 1 per 125 dikali 25 pangkat 2. Nah, ini teman-teman kita lihat di sini bilangan 125 dan 25 masih bisa kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Berarti kita tulis 5 pangkat 2 dikali 1 per 125 ini itu sama dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 dikali 25 ini 5 kuadrat berpangkat 2. Karena 25 pangkat 2, 25-nya kita ubah menjadi 5 kali 5 atau 5 pangkat 2. Nah, sekarang kita sudah dapat 5 pangkat 2 dikali 1 per 5 pangkat 3. Ini kita ubah menggunakan sifat dari eksponen yang 1 per a kuadrat a pangkat n itu sama dengan a pangkat min n. Berarti ini sama dengan 5 pangkat min 3 dikali, ini tinggal kita kalikan saja pangkatnya, berarti 5 pangkat 4 sama dengan, di sini dia sama-sama 5, lalu operasinya adalah perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan, sehingga kita tulis 5 kali pangkat 2 ditambah min 3 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah min 3, kalau plus ketemu min hasilnya min, berarti 2 dikurangi 3 hasilnya min 1, min 1 ditambah 4 sama dengan 3, berarti 5 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah 5 pangkat 3. Nah, untuk mengetahui apakah teman-teman sudah memahami apa yang saya sampaikan atau belum, maka saya memberikan satu kuis, yaitu x kuadrat per y pangkat min 3 berpangkat 3 dikali, titik ini kali ya teman-teman, dikali 2y per x pangkat 3 berpangkat 2.
Nah, silakan teman-teman menjawab hasil jawaban dari kuis ini di kolom komentar. Nah, kalau video ini rame, maka kita akan lanjut di part 2 nya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini, maka silakan tekan tombol like. Kalau tidak suka, silakan tekan tombol dislike. Nah, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.